Diceritakan bahwa dulu di Jepang ada seorang samurai pengembara yang senang membunuh karena mengagumi pedangnya yang disebut Muramasa. Dan pada saat ini pedang kutukan itu sudah dicuri oleh Smiley, seorang kriminal yang menjadi pemilik perusahaan Fala. Dan karena di awal film langsung ada karakter yang suka mencuri, mari kita panggil saja dia dengan Samidi karena sama-sama dari huruf S. Pada saat itu, di sebuah gudang terpencil terlihat seorang anak kecil yang ketika sedang bermain sendirian merasa terganggu karena ada keributan yang terjadi di depan ruangan gudang. Ketika dia mengintip ke tempat keributan, terlihat sekelompok mafia yang dipimpin oleh Samidi menembak mati 4 orang pria setelah Samidi berhasil merebut sebuah batu peti berisi pedang Muramasa. Hanya saja karena melakukan kecerobohan, anak kecil yang menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Samidi pun ketahuan dan langsung diburu oleh anak buah Samidi. Namun untungnya pada saat itu juga muncullah Rendel, sesosok pria berjaket kulit dengan topeng hitam dari aspal yang segera menghajar para mafia anak buah Samidi. Samidi pun mendengar suara keributan anak buahnya yang satu persatu dikalahkan oleh Rendel. Samidi memutuskan untuk segera pergi dari sana karena dia lebih mementingkan keamanan batu peti pedang Muramasanya daripada harus melawan Rendel pada saat itu juga. Namun sebelum pergi, Samidi melihat salah satu anak buahnya yang malah kabur ketakutan setelah mengetahui Rendel telah menghabisi teman-temannya yang lain. Sehingga hal itu membuat Samidi yang melihatnya semakin kesal. Rendel pun berhasil menyelamatkan anak kecil yang sudah pingsan itu. Setelah bangun, si anak kecil pun kebingungan melihat Rendel yang misterius. Dan ternyata si anak kecil mengaku kalau dia bisa ada di sana karena dia telah melarikan diri dari panti asuhan. Karena melihat anak kecil itu butuh pertolongan, akhirnya Rendel langsung membawa anak itu ke rumah sakit untuk dirawat dan tanpa bicara sepatah kata pun Rendel akhirnya meninggalkan anak tersebut. Di tempat Samidi kepada Fugu Samidi menjelaskan bahwa dia merasa cemas karena para anak buahnya mulai terlihat ketakutan atas Rendel. Samidi lalu memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada para anak buahnya agar hanya takut kepadanya. Maka Samidi pun langsung pergi ke ring pertandingan untuk menghajar anak buahnya yang sudah kabur dari Rendel. Dengan disaksikan seluruh anak buahnya, Rendel pun bersiap untuk menyiksa anak buahnya yang sudah kabur sambil menjelaskan kepada yang lain bahwa mereka hanya boleh takut kepadanya karena kalau tidak maka akan disiksa sampai mati seperti yang akan dilakukan oleh Samidi sekarang. Di markas Rendel sambil beristirahat, Rendel pun mulai menambahkan Samidi ke dalam daftar buruannya. Ketika Rendel akan beristirahat, dia kembali melihat keluarganya yang sudah mati sehingga dia pun bermimpi kembali mengingat masa lalunya yang kelam tentang kematian seluruh keluarganya oleh perusahaan Fala tempatnya dulu bekerja. Sehingga membuatnya merasakan rasa bersalah yang amat dalam yang akhirnya menjadikan dirinya sebagai Rendel yang dihantui Marla, sesosok perempuan yang sering menghasut pikirannya. Intinya berkepribadian ganda lah nih orang. Dan setelah bangun dari tidurnya, Rendel pun langsung berlatih keras dengan dimotivasi berbagai ingatan kelam kematian keluarganya. Kembali ke kantor Samidi, di sana terlihat Samidi yang didatangi oleh Fugu dan 2 orang ilmuwan gila bernama Gerd dan Horst yang meminta manusia untuk dijadikan percobaan obat supernya. Hanya saja yang mereka butuhkan adalah tubuh yang masih sehat. Mendengar hal itu, Samidi pun memerintahkan Fugu untuk mencarikannya orang baru yang tidak berkeluarga. Setelah itu, sebagai pemilik perusahaan Fala, Samidi menemui para wartawan yang datang ke kantornya dan menipu para wartawan tersebut dengan menjelaskan kalau Rendel adalah seorang teroris yang menghajar para pekerjanya dengan seenaknya yang mungkin saja korbannya akan menyebar ke warga sipil biasa. Bahkan meski pernyataan Samidi dipertanyakan oleh salah satu wartawan bernama Nina yang melihat Rendel menolong anak kecil ke rumah sakit, Samidi tetap mengelaknya. Nina pun kembali memberikan pertanyaan tentang vaksin NH25 yang diproduksi oleh perusahaan Fala yang dimiliki oleh Samidi. Namun, Samidi memilih tidak menjawab dan bahkan malah mengancam wartawan itu karena terlalu banyak bertanya. Samidi pun kemudian menemui Fugu yang sedang melihat kondisi batu peti yang masih belum bisa terbuka, lalu meminta Fugu untuk mencari cara apapun agar batu peti itu dapat dibuka.
Sementara itu, Nina enggak pakai bobo yang sedang membuat laporan tentang Randall diberi petunjuk baru oleh atasannya tentang kemunculan Kurika yang merupakan mantan pegawai Vala yang sudah lama menghilang. Meski dengan informasi itu makin menguatkan Nina atas kecurigaannya terhadap sesuatu yang tidak beres di perusahaan Vala, Nina tetap diminta oleh rekannya untuk fokus dalam membuat berita tentang Randall karena masyarakat lebih senang dengan cerita Randall sebagai penolong rakyat kecil. Just keep the angle on Randall, a poor man's dark night. Sementara itu, di tempat Samidi terlihat seorang kriminal baru yang sedang diwawancarai oleh Samidi. Kepada si kriminal baru itu, Samidi pun menceritakan tentang Edward Cox yang dijuluki Eljan. Cox kakeknya lah yang juga menjadi pendiri Pala. Cox mulanya adalah orang asing yang menjadi yakuza terhormat setelah berhasil mengalahkan seluruh lawan gengnya hingga akhirnya dia terobsesi untuk hidup abadi lalu pindah ke Amerika untuk mewujudkannya dengan cara membangun perusahaan Vala tersebut. Dan ternyata setelah menceritakan hal itu, Samidi tiba-tiba membunuh kriminal itu dan langsung meminta Gert dan host untuk mencoba eksperimen vaksinnya ke kriminal yang baru saja dibunuhnya. Meski kriminal itu bangun kembali, tapi ternyata dia merasakan sakit yang sangat hebat sehingga akhirnya Fugu yang melihatnya pun langsung membunuhnya kembali. Sementara itu, Samidi marah kepada Horst dan Gert karena dosis yang diberikan mereka terlalu tinggi sehingga Samidi pun memenjarakan mereka kembali sebelum mereka berhasil menemukan dosis serum yang tepat. Para anak buah Samidi pun bersiap untuk pergi dan diperingatkan oleh Samidi bahwa Randall kemungkinan akan datang menghadang mereka sehingga mereka harus berhati-hati. Dan ternyata Randall pun benar-benar muncul menyabotase mereka dengan menembak ban truk sampai terjatuh. Namun ketika Randall mendekati mobil truk itu, tiba-tiba dia ditusuk oleh salah satu anak buah Samidi hingga terjatuh. Namun bukannya mati, Randall justru bangkit kembali dengan tubuhnya yang kali ini dikuasai oleh sosok Marla dengan penuh amarah sehingga para akhirnya Randall pun membrutal menghabisi semua anak buah Samidi yang ada di sana. Ternyata, selama Randall membrutal, Samidi dan Fugu telah menyaksikan Randall melalui kamera rahasia yang terpasang di salah satu anak buahnya dan Samidi pun menginginkan rahasia di balik kekuatan brutal yang dimiliki oleh Randall. Setelah itu, Samidi segera menghubungi kepala polisi dan menyuapnya agar memfitnah Randall menjadi musuh masyarakat dengan berbekal bukti rekaman Randall yang menghajar anak buah Samidi. Ternyata si kepala polisi pun mengatakan bahwa Kurika, mantan pegawai Vala yang berkhianat, telah kembali datang ke kota sehingga Samidi pun langsung menyuruh Husky menangkap Kurika yang baru sampai di stasiun kereta. Namun ternyata penangkapan Kurika diam-diam disaksikan oleh Nina. Selagi menunggu Fugu memecahkan teka-teki batu peti, Samidi lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui anak kecil yang dulu diburunya dengan menipu rumah sakit bahwa perusahaannya akan menanggung biaya pengobatan sebagai wujud kepeduliannya terhadap anak-anak. Di depan para wartawan, Samidi berbohong atas kepeduliannya kepada anak kecil yang ternyata sudah amnesia atas kejadian sebelumnya sehingga Samidi berpikir untuk segera menghabisi anak itu sebelum ingatannya kembali agar kejahatannya tidak terbongkar. We have to do something about this kid. Nina yang tidak percaya dengan semua pernyataan Samidi lalu segera menemui Randall menanyakan apa maksud tindakannya melawan Vala selama ini. Karena Nina masih yakin kalau Randall sebetulnya adalah orang baik meski dia menutup diri. Akhirnya Nina memberikan petunjuk kepada Randall tentang Kurika yang baru saja diculik. Sementara itu, di tempat Samidi, Kurika sedang dijadikan kelinci percobaan serum eksperimental oleh Samidi. Dan ternyata berbeda dari kriminal yang sebelumnya merasakan sakit yang sangat hebat, Kurika hidup kembali tanpa ada efek samping apapun sehingga Gert dan Horst pun langsung diperintahkan oleh Samidi untuk memproduksi serum itu dalam waktu 2 hari. Sementara Kurika akan tetap dibunuh oleh Samidi dengan cara yang lebih menyakitkan. Kurika pun dibawa oleh Samidi ke sebuah pelabuhan untuk ditenggelamkan. Namun selama perjalanan menuju pelabuhan, diam-diam Nina telah mengintai dan menghubungi polisi. Sayangnya pada saat Kurika yang sudah diikat dengan besi pemberat ditendang oleh Samidi ke laut, suara kamera Nina terdengar oleh Samidi dan para anak buahnya sehingga mereka semua pun mulai waspada dan memeriksa tempat di sekitarnya. Dan pada saat itu juga Randall pun muncul di depan Samidi sehingga terjadilah perkelahian antar keduanya.
Untungnya, meski Rendel terpojok oleh Samidi, polisi segera datang sehingga memaksa Samidi dan para anak buahnya untuk kabur dari sana. Sementara Rendel langsung melompat ke laut dan menyelamatkan Kurika lalu dibawanya ke markas Rendel. Meski mulanya pikiran Rendel ingin membunuh Kurika karena dulu dia bagian dari perusahaan Vala. Di markas pun Kurika lalu mengkritisi cara Rendel yang tidak terencana dalam menghancurkan perusahaan Vala. Sehingga Rendel pun akhirnya memberikan sejumlah uang yang dimilikinya untuk digunakan Kurika dalam mempersenjatai dan mempersiapkan rencana yang lebih matang untuk melawan Vala. Akhirnya Kurika pun telah mengubah markas Rendel yang semula gudang biasa yang penuh dengan debu dan bau pesing menjadi penuh dengan teknologi canggih serta senjata api berikut dengan mobil yang dimodifikasi khusus untuk Rendel. Sementara itu, kepala polisi yang sudah disuap Samidi meragukan laporan Nina karena Kurika tidak ditemukan di pelabuhan. Bahkan meski Nina sudah menunjukkan foto Samidi di sana pun si kepala polisi malah berkilah kalau Nina terlalu banyak menghayal. Pada malam harinya, Nina pun bertemu kembali dengan Rendel di rumah sakit dan menjelaskan tentang serum stamina super yang mencurigakan karena penggunanya akan menjadi kecanduan sehingga Nina pun takut jika serum itu akhirnya beredar luas di masyarakat. Namun ternyata Samidi dan para anak buahnya pun juga datang ke rumah sakit. Samidi pun memberikan pedang mainan warisan ayahnya sambil menceritakan sejarah tentang pedang Muramasa yang terkutuk dengan harapan si anak kecil tidak mengingat kejahatan Samidi. Hanya saja si anak kecil justru teringat gara-gara melihat Samidi yang marah setelah pedang mainannya yang baru diberikannya terjatuh sehingga Samidi pun langsung mencekiknya. Namun meski Rendel sudah menyadari kalau si anak sedang dalam bahaya dan segera menyusulnya ke rumah sakit, sayangnya si anak tersebut terlambat untuk diselamatkan. Rendel pun akhirnya kembali ke markasnya dengan rasa bersalahnya dan kembali mengamuk tidak karuan sehingga Kurika yang melihatnya pun langsung menenangkan Rendel agar Rendel dapat berpikir lebih matang untuk membalaskan dendam kepada Samidi. No one can bring back the dead, not even you. Di tempat Samidi bersama Gert dan Horst sudah bersiap untuk menggunakan serum yang sudah sesuai dosisnya. Dan Samidi pun langsung melihat sebuah peti yang ternyata berisi Edward Cox, kakeknya yang sedang diawetkan dalam suhu yang sangat dingin. Samidi bersama Gert dan Horst pun mulai melakukan eksperimennya. Setelah semua perangkat dinyalakan dan serum disuntikan ke tubuh Edward Cox, akhirnya Edward Cox pun berhasil hidup kembali. Keesokan harinya, Nina yang sedang memecahkan kasus Vala di sebuah kafe mendengar pembicaraan Husky dengan rekannya yang sedang menyamar kalau sistem keamanan kantor Vala terlalu lemah sehingga bisa disusupi oleh biasa saja. Mendengar hal itu, Nina pun langsung pergi sehingga kedua anak buah Samidi yang sedang menyamar merasa kalau Nina sudah terpancing untuk datang ke Vala. Think she bought it? Every word. Malam harinya, Nina terlihat sedang menyelinap masuk sehingga Rendel dan Kurika yang melihatnya dari CCTV pun langsung menyusulnya menggunakan mobil baru Rendel yang sudah dimodifikasi oleh Kurika. Kembali ke dalam laboratorium setelah mendengarkan penjelasan Gert dan Horst kalau kebangkitan kembali Edward Cox masih belum stabil, Samidi langsung menyapa kakeknya dengan penuh rasa hormat. Namun sayangnya bukannya disambut hangat, Edward Cox justru terlihat tidak peduli terhadap Samidi meski Samidi memberikan mainan pedang kayu pemberiannya. Dan Edward Cox justru tetap bersikap dingin. Do you have it? You have it. Good. Kembali ke Nina yang sekarang sudah menyelinap masuk ke dalam gedung Pala dan ternyata dia pun sedang dipantau oleh para anak buah Samidi. Nina pun langsung mencari dokumen bukti serum eksperimen dan pada saat itu dia melihat salah satu foto pegawai yang sebenarnya adalah masa lalu Rendel. Kembali ke Samidi, Edward Cox langsung dibawakan peti berisi pedang Muramasa yang masih belum bisa terbuka. Namun ternyata Edward Cox mengetahui kalau darahnya adalah kunci pembuka batu peti itu. Sehingga dia pun langsung menuangkan darahnya ke peti mati meski setelah itu dia sendiri langsung kelelahan. Nothing has happened. Time.
Kembali ke Nina setelah dia mendapatkan dokumen bukti yang diperlukannya, sayangnya dia terkejut mendengar suara para anak buah Samidi yang sedang bermain judi sehingga dia menjatuhkan tumpukan rak yang didengar oleh para anak buah Samidi. Dan ketika Nina ketakutan karena dihadang oleh Husky dan kawan-kawannya, tiba-tiba Randall muncul menerobos dari atap sehingga Nina pun dapat kabur sementara Randall kembali membrutal melawan para anak buah Samidi. Melihat Randall yang sendirian menghabisi anak buahnya, Samidi pun marah besar dan meminta Fugu untuk menambah pasukan untuk melawan Randall. Dari informasi Fugu, Samidi pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menghadang Randall yang semakin mendekatinya. Namun apa daya, para pasukannya berhasil dilawan dengan mudah oleh Randall yang sekarang di bawah kendali Marla. Sementara itu, Nina yang sudah keluar lalu menghubungi Kurika untuk membantu Randall yang sedang diserbu oleh pasukan Samidi. Sehingga Kurika pun langsung keluar dari mobil dan menyusul Randall ke dalam perusahaan Fala. Nina pun langsung menghubungi polisi dengan melapor kalau kantor Fala sedang diserang oleh Randall. Sehingga kepala polisi yang dulu pernah disuap oleh Samidi langsung panik dan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu gedung Fala. Nina yang kembali ke kantornya untuk memberitahu kalau dia mempunyai informasi tentang kejahatan Fala justru dihadang oleh atasannya yang marah dan langsung memecatnya di tempat karena ternyata penyusupan Nina ke kantor Fala sudah menjadi berita internet sehingga membuat reputasi kantornya menjadi sangat buruk. Nina, shut up. Just get your stuff and leave. Sementara itu, Kurika yang menyusup sendirian terkejut mendengar suara keributan polisi di luar langsung kembali ke dalam lift. Dan di luar kantor Fala, para polisi sudah bersiap menyergap dan memerintahkan Randall untuk menyerah. Hanya saja bukannya Randall yang muncul, melainkan Kurika lah yang muncul dengan kostum yang mirip Randall karena Kurika ternyata bermaksud mengelabui para polisi sehingga Randall tetap dapat melawan Samidi. Get your mask off! You're absolutely right. Kembali ke tempat Randall dan kali ini Randall yang dalam pengaruh Marla pun akhirnya berduel melawan Fugu. Meski begitu mereka tetap imbang hingga akhirnya Fugu pun kabur dari Randall yang juga tetap mengejarnya. Sementara di kantor Samidi, akhirnya batu peti itu pun terbuka dan pedang Muramasa kini sudah berada di tangan Samidi. Hanya saja pedang itu terlalu kuat bagi Samidi. Marla yang datang menghadap Samidi pun langsung menjelaskan kalau Randall tidak bisa dihentikan sehingga Samidi semakin marah karena Randall yang terus membrutal. Kembali ke sisi Randall kali ini sudah berada di ruangan tempat Edward Cox beristirahat. Dan ketika Edward Cox melihat Randall kesulitan membuka pintu, Edward Cox pun langsung mengambil pisau untuk menusuk Randall. Hanya saja, selang serum yang menjadi sumber kehidupannya terlepas karena terlalu pendek sehingga Edward Cox pun langsung terjatuh lemas. Randall yang melihatnya tanpa kesulitan langsung mengambil pisau di tangan Edward Cox dan membiarkannya mati. Pada saat itu juga Samidi dan Fugu pun muncul dari balik pintu sehingga Samidi yang melihat kakeknya mati langsung marah dan menusukkan jarum suntik berisi serum eksperimennya kepada Randall yang pingsan sambil berkata kalau semua kekacauan ini adalah salah Randall. Your fault now, are you, Randall? This is good shit. Randall pun langsung dibawa ke Gerdan Horse untuk diperiksa tubuhnya untuk mencari sumber kekuatan supernya. Samidi yang curiga kalau kekuatan Randall berasal dari topeng aspalnya memerintahkan Gerdan Horse untuk membuka topeng Randall. Hanya saja meski sudah berbagai cara dilakukan, topeng Randall masih tetap terpasang sehingga membuat Samidi semakin kebingungan. Sementara itu Randall yang masih pingsan di dalam pikirannya bertemu dengan Marla yang kembali menyalahkan Randall sendiri atas kematian keluarganya. Dan akhirnya Marla pun memukul Randall yang menyebabkan tubuh Randall yang masih terbaring langsung bergerak membuat Samidi terkejut. Gerdan Horse pun menjelaskan kalau kemungkinan kekuatan Randall berasal dari rasa sakit sehingga akhirnya Samidi langsung memerintahkan Fugu untuk menyiapkan ring pertandingan miliknya untuk menyiksa Randall. Fugu, get the cage ready.
Sambil membawa pedang Muramasa yang telah terbuka, Samidi pun akhirnya berhadapan dengan Rendel yang baru bangun di dalam ring yang disaksikan oleh para anak buah Samidi. Namun sebelum menyiksa Rendel, Fugu tiba-tiba ditodong oleh Husky karena ternyata Samidi mengetahui kalau sebenarnya Fugu adalah keturunan dari pemilik pedang Muramasa yang saat ini dipegang oleh Samidi. Meski Fugu menjelaskan maksudnya ingin merebut pedang Muramasa itu untuk dihancurkan karena kekuatan yang sangat jahat yang tersimpan di dalamnya, Samidi tetap tidak peduli karena ternyata bagi Samidi memang kekuatan besarlah yang selama ini dia inginkan. Of Kuru, Fukushu. Now is something I know all about. Samidi pun langsung berbalik menghadap Rendel yang baru terbangun dari pingsannya, lalu mulai menyiksa Rendel yang tidak berdaya. Namun di dalam diri Rendel ternyata Marla kembali bangkit dan mulai melawan Samidi. But nothing can penetrate it. Fugu yang menyaksikan Rendel yang membunuh Samidi lalu menghampiri Rendel. Rendel pun memberikan pedang Muramasa yang sudah patah itu kepada Fugu untuk diamankannya sehingga tidak jatuh ke orang yang salah lagi. Setelah itu Rendel pun berlari dari gedung Fala yang juga dikejar oleh para anak buah Samidi yang kini dipimpin oleh Husky. Dan film pun tamat. Film ini berpesan agar kita tidak tergiur dengan godaan atas berbagai macam privilege yang tidak pasti karena kemungkinan besar akan dapat mempengaruhi kita dalam bertindak hal-hal yang merugikan seperti dalam film Rendel yang memperlihatkan bagaimana pedang Muramasa dan serum yang dapat memberikan kekuatan super justru dapat merugikan penggunanya sendiri karena seperti pepatah di dalam buku pelajaran yang berbunyi mens sana in corpore sano yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang sudah mulai nggak kuat makan pedas tapi terus tetap makan pedas, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.